Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kali ini kita berada pada sesi yang keberapa? 9. Ya, sesi yang ke-9, masuk pada bab yang baru, bab yang ke-7, hukum memakai gelang dan benang jimat, atau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Termasuk syirik memakai gelang atau benang dan semacamnya untuk mengangkat bala, mengangkat musibah, atau kalau tadi musibahnya sudah ada diangkat, atau untuk mencegah musibah itu datang. Contohnya mencegah penyakit, maka dipakai jimat. Nah, ini baru beliau masuk dalam contoh-contoh hal-hal syirik, mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Di mana di sini dibahas syiriknya ini karena telah menggantungkan pada sebab yang tidak ditetapkan sebagai sebab dalam agama kita. Jadi dia telah mengambil sebab yang sebenarnya bukan sebab, namun nanti diyakini itu bisa datangkan rizki. Kalau di sini dibahas bisa mengangkat bala, mengangkat musibah, atau bisa menolaknya. Jadi diangkat atau ditolak. Nah, kita lihat dulu di sini hukum sebab. Ya, beri judul terlebih dahulu masuk. Ini keterangan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di tentang hukum sebab, mengenal hukum sebab. Ini berlaku untuk apapun. Mau ada yang minum obat, mau ada yang usaha, pokoknya sebab, hukum sebab ini dijalankan dulu atau dipahami dulu. Yaitu yang pertama, sebab yang boleh diambil harus terbukti secara syar'i dan qadari. Sebab yang diambil harus terbukti secara syar'i dan qadari. Dilanjutkan keterangan, syar'i itu artinya ada dalilnya. Syar'i itu artinya ada dalilnya, entah Quran, entah hadis. Kalau qadari, secara qadari artinya punya bukti ilmiah. Punya bukti ilmiah. Contoh terlebih dahulu, misalnya secara dalil. Boleh atau tidak air zam-zam itu dijadikan sebagai obat? Jawabannya boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung dari niatan orang yang minum. Ada yang punya penyakit, minum air zam-zam, bismillah. Lalu dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah dan angkat penyakit saya ini, boleh. Karena sebabnya ada dalilnya. Namun kalau ada yang ambil air sumur yang ada di Panggang misalnya, dia ambil.
terus katakan ini, wah ini punya khasiat ini sudah dibacakan kiai. Ya, sudah dibaca jampi-jampi bismillahirrahmanirrahim, dibaca-baca kayak gitu ya. Kayaknya baca, nggak tahu kita baca apa, seperti itu ya. Terus dikasih ini katanya ini obat untuk menyembuhkan penyakitmu ini yang berat tadi. Maka kalau tidak ada dalilnya nggak boleh. Atau tidak yang kedua apa? Secara qadari. Qadari itu maksudnya ada bukti ilmiah. Eksperimen ada. Contoh kita minum obat. Boleh nggak jadikan sebab ini untuk sembuh penyakit? Boleh. Kalau ada bukti ilmiah. Maka jenengan bisa bawa syarat ini, contohnya misalnya, wah ada yang katakan coba pakai cincin ini, ake ini, ake. Ya, ini katanya ini ake ini dari Bacan sana. Ya, Bacan sana. Ini wah ini dari Ambon sana ini dikasih. Ini katanya bisa angkat penyakit-penyakit yang berat. Lihat syarat ini dulu. Dalil ada enggak? Oh, enggak ada. Ngawur berarti. Dalilnya ngawur. Oh, ada mungkin bukti ilmiah. Ilmiah ada enggak? Ah, enggak. Itu katanya jarene. Katanya dari sananya kayak gitu aja. Nggak ada bukti ilmiah, nggak ada eksperimen, nggak ada penelitian. Berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Sudah masalah sebabnya tadi. Jadi berpikir itu mesti entah dalil, ada bukti ilmiah. Logika memang dipakai juga. Maka kalau sudah tidak masuk ini nggak mungkin dipakai sebagai sebab. Kemudian yang kedua, hendaklah tidak bergantung kepada sebab. Hendaklah tidak bergantung pada sebab. Namun bergantunglah pada Allah. Namun bergantunglah pada Allah. Yang buat sebab tadi bisa berpengaruh. Karena kalau kita ada obat kita minum, bergantung pada obat ini yang menyembuhkan, keliru berarti cara bergantungnya atau cara mencari sebabnya. Namun harus apa? Bergantungnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada sebabnya tadi. Sakit mau ke dokter, kalau bergantungnya pada dokter masalah. Namun harus bergantungnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bergantungnya pada dokter tadi. Bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menyembuhkan. Sebabnya sudah ada, namun sebabnya kita tidak bergantung pada sebabnya tadi. Hati kita gantungkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah yang ketiga, pengaruhnya sebab tadi tergantung pada takdir Allah. Pengaruhnya sebab tadi tergantung pada takdir Allah. Harus diyakini seperti itu. Jadi walaupun sebabnya ada, kita sudah bergantung pada sebab, tidak bergantung pada sebab tadi, harus diyakini juga bahwa kita cuma ambil sebab saja. Yang buat pengaruh itu Allah yang nanti akan wujudkan. Mau ini manjur, setengah manjur, manjurnya sedang, ini Allah yang wujudkan, bukan kita. Maka tiga ini yang harus diperhatikan ketika orang itu mengambil sebab tadi. Maka kembali ke masalah jimat yang nanti kita bahas. Masalahnya pada jimat, syarat pertama saja sudah masalah. Ditambah syarat yang kedua lagi terlalu bergantung kepada sebab. Wah ini pokoknya ini cincin ini tadi ini manjur sekali. Ah pokoknya dengan keris ini tadi ini dapat lindungi rumah saya. Wah ini pokoknya dengan rajah ini. Tahu rajah? Ya. Apa rajah? Tulisan Arab. Nah ditempel di pintu masuk rumah. Atau ada yang punya warung ada di situ juga. Kadang rajah itu dibentuk-bentuk.
tulisannya itu jadi gambar singa, gambar harimau, gambar orang sujud. Ada yang bahkan nggak punya arti yang jelas, nggak bisa kita baca. Ada yang cuma 1 huruf, 2 huruf dipasang di situ di dinding. Dipasang itu ketika di pintu masuk. Beberapa warung ada yang seperti itu. Ini bahaya. Ya, ini yang dibahas dalam bab ini. Kata beliau, pakai gelang benang tadi untuk pengusir, untuk penangkal, pengusir dan penangkal. Termasuk syirik. Syiriknya ini syirik apa? Ada rincian. Memakai jimat bisa jadi syirik akbar, syirik besar. 1. Memakai jimat, hukum memakai jimat. Jimat itu bisa jadi syirik akbar. Yaitu jika punya keyakinan yang mengusir dan yang menangkal adalah jimat tadi, bukan Allah. Yang mengusir bala, yang mengusir penyakit, yang menangkal bala, yang menangkal penyakit jimat tadi. Bukan Allah loh di sini. Allah tidak punya peran serta. Berarti sudah menyatakan pada selain Allah nanti yang wujudkan. Syirik. Syiriknya syirik apa? Akbar, syirik besar. Wah, kalau saya itu pelihara, saya itu dapat. Ini sampai ada kotoran loh di sini yang dijadikan sebagai jimat itu ada. Kotoran kebo. Tahu? Hah? Nah, kotoran itu sampai diyakini, coba yakini ini yang beri rizki, yang lancarkan usaha. Kalau yakini benda ini yang beri rizki, yang lancarkan usaha, syirik akbar. Kalau sudah kotoran, sudah syarat pertama sudah nggak masuk akal lagi. Ini gimana kotoran ini? Dalilnya juga nggak ada. Eksperimen juga, apa pernah dibuktikan eksperimen kayak gitu? Telek loh ini. Coba jadi rebutan itu loh. Kalau yakini ini benda ini yang nanti datangkan rizki, datangkan jodoh misalnya. Ada juga keyakinannya kan macam-macam itu. Iya toh, pas malam siji suro ya, ya kan? Mau orang dari Jogja, mau dari Jawa Timur datang ke situ. Cuma kotoran aja yang dicari nih, coba ya Allah. Logikanya gimana lagi itu? Kita sudah nggak bisa berpikir lagi, ini sudah di luar logika ini. Kalau mau masih masuk logika, mungkin kalau keringatnya orang soleh mungkin logika masih masuk gitu. Kalau ini sudah di luar logika. Nah ini tadi bisa jadi syirik akbar. Yang kedua hukumnya syirik asghar, syirik kecil. Yaitu jika keyakinannya jimat tadi cuma sebagai sebab. Jimat tadi cuma sebagai sebab. Padahal tidak terbukti sebabnya. Tadi dalil nggak ada, ya toh? Eksperimen juga nggak ada. Namun diambil sebagai sebab. Dan masih meyakini Allah yang beri pengaruh. Masih meyakini Allah yang beri pengaruh. Yaitu yang datangkan manfaat untuk menolak mudarat, itu Allah. Nah ini nanti masuk syirik asghar.
Namun kalau mau menerangkan sama orang, sebut saja syirik saja, itu masuk syirik. Biar orang itu jadi takut. Karena kalau bilang syirik asghar, syirik kecil, wah dia pakai jimat-jimat aja dia pakai. Nah sekarang kita lihat beberapa dalil yang menyebutkan di sini. Namun di sini nanti dibahas. Ini jimat secara umum dulu. Nanti pada pembahasan berikutnya, di bab berikutnya baru nanti dibahas ada jimat yang pakai ayat Al-Quran. Sekarang kita baru bahas jimat umum dulu. Baik, dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih in aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya orang-orang yang berserah diri bertawakal. Taib, ini pakai dalil umum. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Maka digarisbawahi pada kalimat di terjemahannya, jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan tadi? Karena kan diyakini, ini kalau dalam masalah berhala, diyakini nanti berhala ini yang nanti ngangkat musibah, yang nanti nangkal, yang nanti ngusir musibah, yang nanti nangkal bala, yang nanti ngusir bala. Ini sebenarnya pendalilannya untuk syirik besar. Namun kalau syirik besar demikian, syirik yang lebih kecil dari itu yaitu untuk jimat. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu ingin datangkan mudarat, artinya ingin mencelakai orang, orang ini bisa kena musibah, ya, orang ini kena musibah, apakah mungkin kalau Allah takdirkan ini kena musibah, apakah dengan jimat ini nanti bisa menangkal itu? Kalau berhala tidak bisa, tentu saja jimat-jimat ini juga tidak bisa. Jadi Syekh Muhammad ini pakai dalil yang tinggi, dalil yang besar dulu. Namun yang kecil-kecil pasti langsung teratasi. Kalau yang berhala itu tidak bisa ngatasi tadi, maka tentu untuk jimat-jimat yang kecil juga nggak bisa. Jadi nggak manfaat. Allah kalau takdirkan musibah turun, ya sudah musibah turun. Nggak mungkin dengan jimat tadi bisa menangkal. Sama tadi juga yang kita bahas. Kalau Allah takdirkan hujan itu turun, gak mungkin pakai pawang hujan juga bisa menangkal hujan itu turun. Atau mengusir hujan itu turun dari daerah sini, gak mungkin. Maksud ayat ini seperti itu. Taib, sekarang Imran bin Husain. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang memakai halqah dari kuningan. Ya, dia halko catatan kakinya gelang atau kalung, ya. Gelang atau kalung. Ya, dia pakai gelang atau kalung. Taib. Beliau lantas bersabda, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Penangkal sakit." Nabi bersabda, "Lepaskanlah barang itu. Barang itu hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Kalau engkau meninggal padahal halqah itu masih engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya." Taib.
Nabi tanya, kamu pakai kalung, pakai gelang dari kuningan tadi, apa maksudnya? Maka Rasul tanya dulu. Siapa tahu ini cuma pakai untuk hiasan. Karena ada yang pakai akik, ya cuma pakai tok, ya toh? Pakai akik bukan dia ini nganggap ini punya ilmu tertentu untuk akik ini atau punya kemanjuran tertentu, enggak. Ini cuma hiasan-hiasan saja. Ini katanya dari bacaan sana. Dia pakai. Maka Rasul tanya dulu, ini apa ini kamu maksudnya pakai? Dia jawab, minal wahina, untuk menangkal penyakit, biar penyakit itu enggak menghinggapi tubuhnya. Langsung ketika itu Rasul jawab, inzaha fa innaha lataziduka illa wahnan. Copot gelang itu, karena itu cuma akan menambah kelemahan pada dirimu. Cuma nambah penyakit berarti. Tadi maksudnya kan nangkal. Tadi maksudnya nangkal, maksudnya nangkal. Namun sebenarnya itu cuma menambah penyakitmu, bukan solusi. Lalu Nabi katakan, fa innaka law mitta wa hiya alaik. Kalau kamu mati masih pakai gelang tadi, bilang, kalau kamu mati masih pakai gelang tadi, masih pakai jimat itu, kata Nabi, maaflah tak abadan, kamu nggak akan beruntung selamanya. Berarti jimat itu wajib dicopot, ya, wajib dilepas. Kalau digantung wajib dicopot dari gantungan tadi. Kalau ditempelkan di tembok wajib dilepas juga. Tidak boleh dibiarkan. Pendalilannya bahwasanya jimat itu masalah, digaris bawahi, kalau engkau meninggal padahal kau itu masih engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau sudah dikatakan seperti ini berarti orang yang pakai jimat itu selalu merugi. Ya, tidak akan beruntung selama-lamanya, tidak beruntung di dunia, enggak berikan solusi, enggak beruntung di akhirat, diancam dengan neraka. Jadi enggak bisa selamat. Terus Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu' dari Uqbah bin Amir. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, Hasan diriwayatkan oleh Ahmad. Baik. Kalau tamimah keterangannya di nomor 36, wada'ah keterangannya di nomor 37. Coba lihat tamimah keterangannya jimat yang biasanya digantungkan pada diri seorang atau pada anak. Kalau pada anak itu biasanya untuk nangkal ain. Ain tadi yang kita sebut apa? Ain. Ya, untuk nangkal ain tadi. Jadi ini biar tadi nggak ada yang batin-batin terus. Terus yang wadah, sesuatu yang diambil dari lautan dan bentuknya mirip rumah kerang. Benda ini diyakini bisa mengobati ain. Berarti jimat juga sama. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan tamimah, man ta'alaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Siapa yang gantung makai jimat, Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Tadi kan maksudnya untuk nangkal, maksudnya untuk musir bala. Itu tidak akan diwujudkan oleh Allah. Lalu barang siapa yang menggantungkan wada'ah, lanjutannya juga sama. Allah tidak akan, ya, ada kelanjutan kalimatnya, Allah tidak akan juga mengabulkan keinginannya. Namun di sini tidak dituliskan karena nanti maksudnya sama dengan sebelumnya. Nah, dalam riwayat yang lain dapat tambahan, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Maka digaris bawahi yang lafaz tambahan itu, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Faqad asyrak. Ini tadi bentuknya macam-macam ya. Gak pandang satu bentuk.
Nggak pandang itu bentuknya kerang tadi. Nggak pandang bentuknya kertas. Nggak pandang itu bentuknya gelang, kalung, cincin, akik, sabuk, susuk, apalagi raja. Hah? Ada juga rompi. Ada juga yang pakai minyak wangi untuk melet orang. Ya, masuk di sini semuanya. Siapa yang memakai jimat-jimat tadi, faqad asyrak, maka dia telah terjatuh dalam syirik. Ya, telah terjatuh dalam syirik. Terus Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi melihat seseorang memakai benang untuk mengobati sakit panas. Nah, benang untuk mengobati sakit panas di sini. Ini pakai benang, benang loh ini, benang tok ini. Ini bukan kuningan, bukan saking emas, benang. Ada kadang sawan itu di tengah-tengah kita itu ada yang pakai cuma kalung hitam kalau nggak salah ujungnya bawang, iya. Iya kan? Iya. Itu Mbah. Betul Pak Sudar? Bawang. Nah, namanya apa? Bawang. Nah itu. Nah dipakai itu kan betul kan? Ya. Nah ini sama nanti. Suatu yang kita lihat kecil tapi masalahnya besar ini. Ini kan cuma kayak gini saja dipakai untuk bocah biar nggak nangis-nangis terus, iya kan? Iya. Itu malah masalah di sini. Ini lihat remeh sekali. Pakai benang. Terus lanjutan. Beliau lantas memutus benang tersebut seraya membaca firman Allah Ta'ala. Benangnya diputus. Ini siapa yang putusin tadi? Hudzaifah. Lihat seperti itu, dia putusin tadi benang tadi. Terus, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan lain. Mereka tidak beriman kepada Allah karena mereka berbuat syirik dalam hal pakai jimat tadi. Namun ini sebenarnya untuk musyrik yang besar. Namun Hudzaifah pakai dalil untuk yang besar untuk membantah jimatnya tadi. Mereka tidak beriman kepada Allah dengan beriman yang sebenarnya berarti. Mereka adalah termasuk orang-orang musyrik. Pakai dalil untuk bantah jimat tadi. Ya, padahal sepele tadi jimatnya. Apa yang dilihat Hudzaifah? Benang. Maka digaris bawahi yaitu pada kalimat, yaitu pada ayat, pada lantas memutus benang. Berarti benangnya masalah satu. Terus pada kalimat tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Berarti benang tadi dihukumi syirik, masuk jimat yang dihukumi syirik. Hudzaifah pakai dalil syirik akbar untuk bantah syirik kecil, yaitu jimat. Terus kandungan bab. Dilarang keras memakai gelang, benang, dan sejenisnya untuk tujuan-tujuan seperti di atas. Apa tujuannya tadi yang dilarang? Kalau tujuannya untuk menangkal, untuk mengusir bala. Namun kalau pakai gelang, benang, tujuannya cuma hiasan, nggak masalah. Keris juga masuk. Kalau tujuannya untuk nangkal, untuk dapat ilmu sakti, untuk jin itu cepat masuk rumahnya, ya, untuk punya kesaktian, untuk punya ilmu kebal. Ini ilmu kebal itu tidak lepas dari jimat-jimat juga loh. Ya, ilmu kebal itu nggak lepas dari jimat-jimat. Sama. Ya, maka masuk juga di sini. Kan itu untuk menangkal, untuk mengusir bala. Masuk syirik. Jadi lihat nanti niatannya apa. Dan ini dilarang keras di sini disebutkan. Terus, jika sahabat yang mengenakan gelang tadi meninggal dan belum sempat melepaskannya, maka dia tidak akan pernah beruntung. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik kecil lebih parah daripada dosa-dosa besar. Nah, garis bawahi itu, syirik kecil lebih parah daripada dosa-dosa besar. Karena syirik kecil sampai dikatakan kamu tidak beruntung selamanya.
Padahal ini derajatnya bukan syirik akbar, namun derajatnya syirik kecil. Maka Syekh Muhammad katakan syirik kecil lebih parah daripada dosa besar. Berarti pakai jimat lebih parah daripada wong selingkuh. Apalagi sudah selingkuh pakai jimat lagi, double dosanya. Iya melet sih ya toh? Iya, pakai pelet dulu, jimat dulu. Parah lagi. Namun intinya syirik kecil lebih parah daripada dosa besar. Terus Syirik tidak dimaafkan dengan alasan tidak mengerti hal tersebut. tadi kan tidak ditanya-tanya. Itu apa tadi kamu itu? Oh saya pakai ini gini. Tidak ada maafkan tadi. Langsung sahabat ini katakan, Rasul katakan maaflah tak abadan. Kamu tidak beruntung selamanya. Huzaifah juga larang tadi. Nggak tanya-tanya dulu, langsung main putus. Di sini tidak dikatakan tidak dimaafkan dengan alasan tidak mengerti. Tidak katakan kamu kan nggak paham, nggak apa-apalah. Enggak kan? Diputus ketika itu. Jadi kejahilannya tadi perlu dijelaskan, ya. Apalagi kalau kejahilannya ini, kebodohannya ini karena tidak mau belajar. Susahnya orang yang nggak mau ngaji kayak gitu. Dosanya double. Doublenya apa? Sudah pakai jimat syirik. Yang kedua nggak mau ngaji, makanya nggak tahu kalau itu syirik. Hah? Nah, jimatnya lagi untuk kejahatan. Terus yang keempat, Gelang, benang, dan sejenisnya tidak berguna di dunia. Bahkan benang itu justru akan mendatangkan kemudaratan. Hal ini berpijak pada sabda beliau, dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. nah tadi yang Nabi SAW ketemu dengan orang yang pakai benang tadi, pakai kuningan tadi, kalung atau gelang tadi ya, pakai seperti itu. Nabi kan suruh copot. Itu cuma menambah kelemahanmu saja, bikin tambah sakit. Maka sejatinya gelang tadi, kalung tadi, benang tadi tidak bermanfaat di dunia. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Rasulullah SAW mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan seperti itu tadi. Tadi dilarang, disuruh copot. Huzaifah lebih keras lagi. Datang-datang langsung main putus. Namun di sini lihat orang dulu. Barangkali Huzaifah sini kenal dengan orang ini, terus main putus. Jenengan tiba-tiba datang, terus lihat orang bawa keris, langsung patahin keris di tengah jalan. Ya gelut yang ada. Atau tiba-tiba saya ini kayaknya jimat dia nih, saya colong aja nih, saya bawa pulang inilah. Wah masalah nanti. Walaupun itu benar juga. Ada caranya gitu loh. Huzaifah lakukan ketika itu dengan main putus karena punya kekuasaan barangkali. Mungkin ini saudaranya, mungkin ini anaknya. Ada berapa kemungkinan? Baik, terus Dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu dengan maksud seperti di atas, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu mengandalkan barang tersebut. dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu, kita bergantung pada jimat, maka nantinya Allah akan membuat kita bergantung pada benda itu. Akhirnya Allah tidak akan menolong kita. Ya, kita ambil jimat tadi ya, hati kita bergantung pada jimat. Allah tidak akan tolong lagi. Urusannya berarti tidak mudah. Urusannya tidak dilancarkan. Beda kalau kita pasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Terus Dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. orang yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Tadi sudah jelas, ya. Disebutkan tadi dalam hadis Uqbah tadi. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Terus Mengikatkan benang untuk mengobati sakit panas juga termasuk ke dalam perbuatan syirik. mengikatkan benang, tadi pakai benang yang di hadis Huzaifah. Ini juga masuk syirik. Terus Pembacaan ayat yang dilakukan Hudzaifah adalah dalil bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik besar sebagai dalil terhadap syirik kecil. nah, di garis bawahi syirik besar sebagai dalil untuk syirik kecil boleh. Biar orang langsung takut. Karena pakai dalil langsung yang besar, maka yang kecil otomatis masuk. Terus
Hal ini sebagaimana diungkapkan Ibnu Abbas dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah. Ya, dalam penilaian Ibnu Abbas juga seperti itu. Lalu menggantungkan wada'ah sebagai penangkal ain termasuk perbuatan syirik. yang tadi kerang bentuknya tadi, ini juga termasuk syirik untuk menangkal ain. Terus orang yang menggantungkan tamimah didoakan agar tidak dikabulkan keinginannya. malah pakai tamimah, malah pakai jimat, keinginannya supaya selamat, malah tidak selamat. Terus Sedangkan orang yang menggantungkan wada'ah didoakan agar Allah tidak memberi ketenangan kepadanya. malah pakai wada'a biar tenang, nggak kena ain, ya malah tidak tenang. Jadi orang yang pakai jimat atau orang yang terjerumus syirik malah dapat keadaan sebaliknya. Sama kita melakukan sesuatu untuk nangkal musibah, kita melakukan ruwat misalnya, ya malah nanti datang sebaliknya bisa. Karena kita sudah ingin mendatangkan dengan melakukan seperti itu, malah kita ingin Allah turunkan musibah, malah nggak selesai, nggak akan pernah selesai seperti itu. Selesainya ya tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa pada Allah, minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sesi yang ke-9. Ada pertanyaan? Taib. Ayah, Huzaifah bahwa Nabi melihat seorang memakai benang untuk mengobati sakit, beliau lantas memutus benang tersebut. Iya. Tapi kayaknya ada riwayat itu perbuatan Huzaifah itu. Ada keterangan 39. Iya. Saya itu pahami itu sebentar. Nah, disalah terjemahan berarti. Dicoret tadi nabinya dicoret. Di sini di naskah asli seperti itu. Dari Huzaifah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dia melihat, Huzaifah yang lihat. Jadi terjemahannya yang salah. Saya hafal dari dulu, ini riwayat ini dari Huzaifah. Huzaifah yang motong. Maka nanti nyambung dengan nomor 9. Huzaifah pakai dalil. Iya toh? Nomor 9 ditulis Huzaifah pakai dalil. Berarti kalimat Nabi di situ dicoret. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Huzaifah bahwa Huzaifah melihat seseorang. Ya. Nanti cocok dengan nomor 9. Jadi terjemahannya ini coret. Sudah, ini baru bahas jimat umum. Ya. Belum bahas yang lebih rinci lagi. Rinciannya nanti di bab ke-8. Barois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang dipakai? Yang bendanya apa? Apa? Kris? Ayat kursi nggak terjaga, jadi dipajang. Nanti bab berikutnya insya Allah diterangkan tentang majang ayat kursi. Terus. Yang kondisi saat ini itu kan gelang obat. Gelang obat. Rata-rata itu kan ada yang penelitian mengatakan untuk memperlancar aliran darah dengan Nah, harus dibuktikan dulu, ada eksperimen, ada bukti ilmiah enggak dari terapi semacam itu. Kalau tidak ada, ya berarti tidak memenuhi syarat yang pertama tadi. Jadi dibuktikan dulu. Siapa tadi belakang? Pak Joko. 11. Mungkin ada yang terkabul juga, namun itu istidraj. Ada yang pakai jimat, malah dagangannya itu laris. Ada yang pakai jimat, ya akhirnya jadi kebal. Namun itu istidraj. Pokoknya kalau orang sudah maksiat, kemudian permintaannya terkabul, nah hati-hati. Gara-gara maksiat ini sebenarnya istidraj. Istidraj itu bukan nikmat, namun diwujudkan seolah-olah itu terkabul, namun sebenarnya itu adalah musibah. Jadi seakan-akan dia benar terus, jadinya dia perasaannya seperti itu.
Ada lagi? Nomor 3. Syirik tidak dimaafkan dengan alasan tidak mengerti hal tersebut. Berarti bisa ditemukan bahwa orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dengan alasan saya tidak tahu ilmunya. Benar seperti itu? Bisa. Maka tadi saya rinci, tidak tahu ilmunya ini apakah dia sudah cari tahu. Kalau dia sudah cari tahu dapatnya ilmu semacam itu, mungkin dapat uzur. Namun kalau di zaman ini, ya rata-rata itu tidak mau cari tahu. Tidak mau ngaji. Tidak ada uzur berarti. Dapatnya dari kiai malahan. Dan cuma yakin benarnya dari situ. Sudah masalah. Sudah, istirahat dulu 5 menit.